Teknik pengereman ilegal atau emang nyalinya sisa 2 nyawa, bosku? Rahasia late breaking Veda Ega Pratama di Le Mans akhirnya terbongkar dan bikin barisan rivalnya nangis di pojokan pedok. Sampai-sampai mereka minta cek rekaman CCTV karena nggak percaya ada manusia senekat itu. Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan membedah sisi teknis yang ngeri-ngeri sedap, di mana Veda berani ngerem di titik yang menurut orang normal adalah titik kiamat. Tapi buat bocah Wonosari ini itu cuma titik buat belok doang. Saking telatnya narik tuas rem, mekanik Eropa sampai curiga, jangan-jangan di dalam wearpack Veda ada jimat anti nyungsep atau jangkar kapal yang tersembunyi. Apakah benar Veda punya nyali double yang bikin rival gemetar kalau harus duel wheel to wheel di tikungan tajam? Siapkan kopi kalian, karena analisa kali ini bakal bikin kalian geleng-geleng kepala sekaligus tertawa. Gaspol! Titik pengereman kiamat. Orang lain doa, Veda malah tambah gas. Mari kita bahas tikungan 1 Le Mans yang terkenal sangat angker dan menuntut nyali besar itu, bosku. Di titik pengereman di mana pembalap Spanyol sudah mulai gemetar dan mulai sibuk baca doa sambil narik tuas rem pelan-pelan, Veda Ega malah masih asik nunduk di balik windshield dan tetap nambah gas motornya seolah nggak ada hari esok. Dia baru narik rem di jarak yang bikin jantung mekanik tim rival copot dan pindah ke lambung seketika. Para rivalnya sampai mikir, ini anak remnya belum atau emang dia nggak punya urat takut sejak lahir? Padahal rahasianya sangat simpel. Veda emang sudah biasa ngerem mendadak kalau ada emak-emak sen kiri tapi belok kanan di jalanan Wonosari. Jadi pengereman ekstrim di sirkuit Le Mans mah cuma dianggap kayak latihan sore biasa buat dia yang udah terlatih di kerasnya jalanan Indonesia yang penuh kejutan mendadak. Rival minta cek CCTV, dikira pakai cheat engine atau bantuan gaib. Saking gak masuk akalnya cara Veda berhenti, tim rival kabarnya sampai minta pihak Dorna buat ngecek rekaman CCTV sirkuit secara slow motion, bosku. Mereka curiga motor Honda nomor 9 milik Veda itu ada magnet raksasanya. Atau jangan-jangan Veda pakai kaki buat ngerem darurat, kayak karakter kartun The Flintstones, saking cepatnya dia melambat. Mereka nggak percaya kalau manusia biasa bisa berhenti tepat waktu di kecepatan segitu dengan jarak pengereman yang sesempit itu. Salah satu bos tim sebelah sampai nyeletuk, "Tolong geledah itu koper Veda. Siapa tahu ada jangkar kapal tersembunyi yang dia lempar pas mau masuk tikungan." Padahal mah itu murni karena kekuatan jari telunjuk Veda yang sudah sangat terlatih sering mencetiting tombol skip iklan YouTube dengan kecepatan cahaya. Jadi refleks jarinya memang sudah masuk level dewa yang tak tergapai. Nyali double Wonosari, 1 nyali utama, 1 nyali buat cadangan. Pengamat balap internasional sampai bilang kalau Veda itu punya nyali double, bosku. 1 nyali dipakai buat balapan normal. 1 lagi nyali cadangan buat dipakai kalau nyali pertama sudah hampir habis di tengah duel panas. Rival kalau mau duel wheel to wheel sama Veda itu pasti bakal mikir 2 kali, bahkan 7 kali, bosku. Masalahnya, Veda kalau sudah diajak duel pengereman itu nggak ada kata mundur dalam kamusnya. Yang ada lawan malah ngerasa kayak lagi balapan sama malaikat maut yang lagi jemput paket. Ayo mas, kita ngerem bareng-bareng, ajak Veda dalam hati. Lawan akhirnya ngerem karena takut bablas, tapi Vedanya masih lanjut meluncur 3 meter lagi tanpa dosa. Alhasil, lawan kena mental duluan dan milih ngalah cari aman, daripada harus ikutan terbang berjamaah ke arah tumpukan ban di pinggir sirkuit. Rahasia jari telunjuk sakti, kuatnya udah kayak pakai tang besi. Kita harus bahas kekuatan fisik jari telunjuk kanan Veda yang sangat legendaris itu, bosku. Katanya, jari telunjuk Veda ini kalau dipakai buat adu panco sama tang besi di bengkel, malah tangnya yang bakal patah duluan, saking kerasnya otot jari pahlawan kita ini. Dia bisa narik tuas rem depan dengan tekanan maksimal, tapi motornya tetap stabil dan gak stopi jungkir balik ke depan. Mekanik tim Eropa sampai geleng-geleng kepala. Ini jari manusia apa linggis proyek sih? Mungkin karena dari kecil Veda sering diajak latihan narik gerobak di kampung halaman, makanya otot jarinya sudah setara dengan kekuatan mesin hidrolik alat berat di pelabuhan. Lawan mah narik tuas remnya penuh perasaan dan kelembutan. Veda mah narik remnya kayak lagi narik pintu ruko yang mau ditutup paksa karena udah jam malam. Kencang banget, tapi presisi. Efek psikologis ngerem terakhir, bikin rival panik massal di trek. Tahu nggak apa yang sebenarnya bikin para rival Veda itu panik massal di lintasan Le Mans? Pas mereka sudah merasa sangat heroik ngerem paling telat dan motor sudah mulai miring mau belok, tiba-tiba ada motor Honda putih merah lewat menyalip dari sisi dalam dengan kecepatan yang masih sangat tinggi.
Itu sensasinya kayak kalian lagi antri panjang di kasir minimarket, tiba-tiba ada orang nyelonong masuk lewat jendela pakai sepatu roda. Lawan otomatis langsung kaget, detak jantung naik drastis, dan racing line mereka jadi berantakan total karena panik. Veda mah tenang aja, kayak nggak ada beban hidup. Dia ngerem tepat di saat-saat terakhir yang paling krusial. Belok dengan sangat santai, terus ninggalin lawan yang masih sibuk benerin posisi jantungnya yang baru aja copot karena kaget lihat motor Veda lewat. Komentar mekanik Jepang. Veda, kamu ini sebenarnya manusia apa robot? Mekanik Honda tim Asia yang asalnya dari Jepang itu sampai sering nanya ke Veda lewat radio tim. Veda-san, rem kamu sebenarnya masih ada kan? Nggak lepas di jalan kan? Soalnya di data telemetri, grafik pengereman Veda itu bentuknya tegak lurus banget. Lebih tegak daripada garis antrian sembako murah, bosku. Mereka kaget karena motor NSF 250 RW itu dipaksa kerja keras sebagai kuda buat berhenti dalam waktu singkat. Si mekanik senior itu sampai bilang kalau tiap habis balapan selesai, piringan cakra motor Veda warnanya sampai merah membara, dan kalau dikasih daging mentah bisa langsung matang buat bakar sate. Saking panasnya itu rem. Veda cuma jawab senyum-senyum tipis aja sambil bilang ke kru, rem itu cuma opsi pelengkap saja buat estetika motor bosku, yang utama mah tetap modal nyali. Menangis mohon ampun sama Veda. Kalau seandainya ban depan Pirelli di motor Veda itu bisa ngomong, dia pasti sudah teriak-teriak minta ampun sambil nangis sesenggukan bosku. Tolong Mas Veda, jangan ngerem mendadak kayak gitu lagi, pundakku rasanya mau copot dan panas banget. Beban yang diterima ban depan pas Veda melakukan late braking itu luar biasa berat, seolah seluruh beban dunia dipikul di karet bundar itu. Tapi hebatnya, Veda bisa jaga ban itu agar nggak lock up atau selip meskipun ditarik habis-habisan. Rival makin pusing 7 keliling, mereka coba-coba ikut gaya Veda ngerem telat, malah bannya curhat, terus motornya langsung low side nyium aspal. Veda mah bannya sudah diajak kompromi sejak dari gudang. Lu diem ya, jangan rewel, nanti kalau kita podium gue kasih jatah semir paling mahal yang kinclong, kata Veda ke bannya. Investigasi rahasia rival. Dicek takut pakai rem cakram kapal pesiar. Beberapa orang dari tim Matador Spanyol katanya sempat curiga. Jangan-jangan piringan cakra motor Veda itu terbuat dari bahan rahasia hasil temuan luar angkasa atau pakai teknologi NASA. Mereka sampai diam-diam nempel-nempelin magnet pas Veda nggak lihat. Tapi ya hasilnya nihil, nggak ada yang aneh. Rahasianya memang murni ada di feel atau perasaan di ujung tangan Veda yang sangat peka. Dia tahu persis kapan harus narik rem pol-polan dan kapan harus ngelepas dikit biar motornya nggak ngelosor atau terpleset keluar lintasan. Lawan mah pakainya perasaan yang galau kayak anak senja. Veda mah pakainya perasaan banat yang udah menyatu sama aspal sirkuit. Bedanya emang cuma tipis banget, tapi hasilnya bikin para rival pengen pensiun dini dan milih jadi tukang ojek pangkalan aja yang ngeremnya santai. Saywar di setiap tikungan, bikin rival jadi takut diajak duel. Sekarang kalau ada pembalap rival yang posisi motornya ada di sebelah Veda pas mau masuk tikungan, mereka langsung otomatis jaga jarak aman bosku. Bukan karena Veda belum mandi atau bau matahari habis latihan, tapi karena mereka takut kena begal pengereman mautnya Veda Ega. Mereka sudah tahu kalau nekat duel rem sama Veda itu kayak main judi di kasino. Kemungkinannya cuma 2 saja, Veda yang sukses masuk belok, atau kalian berdua yang malah masuk bareng ke ruang UGD rumah sakit terdekat. Akhirnya, para rival milih main aman saja buat cari poin receh. Silakan Mas Veda lewat dulu saja, saya mah masih pengen lanjut balapan minggu depan daripada harus terbang bareng motor. Begitu kira-kira pikiran yang ada di balik helm mereka yang mulai penuh dengan keringat dingin. Rem itu cuma hiasan, nyali itu kebutuhan utama. Sebagai penutup dari bahasan kita yang kocak tapi sebenarnya ngeri ini, Farhan Fact mau bilang kalau teknik pengereman Veda Ega itu memang sudah masuk kelas alien yang nggak ada obatnya. Buat seorang Veda, rem itu mungkin cuma dianggap sebagai hiasan pelengkap estetika motor doang biar kelihatan keren. Karena yang paling utama tetap nyali baja Wonosari yang nggak ada duanya di grid Koto3. Rival mau protes, silakan saja. Mau cek CCTV sampai matanya pegal, monggo. Tapi bakat alami dan latihan keras dari Wonosari nggak bakal bisa di copy-paste cuma lewat rekaman video atau telemetri doang. Mari kita dukung terus Veda Ega Pratama, pahlawan kita yang ngeremnya paling terakhir, tapi kalau finish maunya paling awal dan paling depan sendiri. Indonesia Gaspol, lawan dibikin kena mental sampai gemetar. Asli bosku, ngeri-ngeri lucu ya kalau kita bedah sisi teknis pengereman Veda. Mekanik tim Eropa saja sampai pasrah gitu mukanya. Kayaknya mereka harus buru-buru buka kursus ngerem mendadak ke Wonosari nih, biar nggak malu-maluin aman. Menurut kalian, apakah titik pengereman Veda itu memang murni skill alien? Atau memang remnya sudah dikasih doa-doa khusus dari tanah air biar pakem banget? Tulis pendapat paling lucu dan kreatif kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video Farhan Fake ini biar makin banyak orang yang tahu kalau ngerem telat itu ada seninya dan butuh nyali cadangan. Sehat selalu bosku, tetap kawal kebanggaan kita Veda Ega, dan sampai jumpa di video berikutnya yang lebih gokil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol dan bye-bye.